Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram, masih dalam bab sifatis shalah, yaitu tata cara salat yang dipraktikkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh sahabat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya, tidak memperincikannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah hanya memberikan isyarat, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, maupun dalam hal akhlak, ambillah. Wa an Ali bin Abi Thalib an Rasulillahi annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin. Dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah bahwasanya dia apabila berdiri untuk salat, dia berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi, aku arahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin. Ya Allah, antal malik, engkau adalah raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Nah, ini merupakan doa istiftah, Pak. Doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Apa hukumnya ini? Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan doa-doa istiftah datang dengan berbagai macam bentuk. Ada 12 macam gitu, Pak. Maka silahkan memilih bacaan tersebut atau silih ganti-ganti gitu. Maghrib ini, isya ini, duhur ini, dan yang lainnya. Agar apa? Agar sunnah ini terjaga. Kalau sekiranya kita monoton hanya satu bacaan saja, maka yang lain nggak sempat kita baca. Dalam riwayat yang lain, An Abi Hurairah qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah apabila dia bertakbir untuk salat, takbiratul ihram, sakata hunaiha, dia diam sejenak, qabla ay yaqra'a, sebelum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya, kata Abu Hurairah. Faqala aqul, dalam riwayat yang lain, madza taqul, apa yang engkau ucapkan? Maka Rasulullah menjawab, aku ucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal bardi wal barodi. Ya Allah, jauhkanlah dariku dan dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan bard, embun. Nah, ini juga doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah, yang ditanyakan langsung oleh Abu Hurairah. Riwayat yang lain, an Umar annahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, rawahu Muslim. Kata Umar, Rasulullah membaca doa istiftah yaitu dengan Subhanallah, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah,
wa bihamdika, dengan pujianmu, maha suci namamu, maha tinggi keperkasaanmu, tidak ada Tuhan selainmu, dan seterusnya. Wa nahuhu an Abi Mas'udin an Abi Sa'idin marfu'an indal khamsah wa fihi kana yaqul ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ini lagi Pak yang dibaca setelah doa istiftah, yaitu ta'awudz. Nah, para ulama berselisih tentang ta'awudz ini, apakah hukumnya sunnah ataukah wajib. Karena ayat yang datang memerintahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka isti'adalah, memintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ternyata Pak, setelah kita takbiratul ihram itu, langsung datang syaitan mengingatkan kita, memberikan was-was kepada kita. Sesuatu yang tadinya kita lupa, diingatkan oleh syaitan, kamu tadi ketinggalan kunci di motor, kamu ketinggalan kunci mobil di dalam mobil. Diingatkan Pak, kamu belum ini loh, belum itu. Maka Bapak kalau ada sesuatu yang lupa gitu, naruh di mana barangnya, coba sholat Pak. Pasti syaitan mengingatkan. Makanya kita berlindung dari syaitan, dari was-was gangguan di saat kita sholat. Nah, adapun di sini yang diucapkan di sini, a'udzubillahis samiil alim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Nafkhi ini adalah tiupan, nafsihi juga sama, karena Allah sebutkan di surah Al-Falaq, min nafasati fil uqad. Jadi bisikan, gangguan, rayuan, hal-hal yang disampaikan oleh syaitan di saat kita salat, kita berlindung dari semua itu. Akan tetapi hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini mursal. Mursal itu Pak adalah hadis di mana tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Berkata bahwa qala Rasulullah. Padahal tabi'in itu tidak ketemu langsung dengan Rasulullah. Wa mursalun minhus sahabi saqat. Mursal itu adalah hadis di mana tidak disebutkan dalam sanadnya seorang sahabat. Sementara urutannya kan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya Pak. Di mana tabi'innya ini langsung mengatakan qala Rasulullah. Maka dihukumi mursal atau munqati. Maka ta'awudz yang lebih selamat adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di surah An-Nahl tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, apakah ini dibaca di setiap rakaat ataukah hanya dibaca di rakaat pertama saja? Para ulama berselisih tentang hal ini, Pak. Adapun pendapat Imam Syafi'i bahwa ta'awudz itu hanya dibaca di awal, di rakaat pertama. Adapun pendapat yang kedua seperti Imam Nawawi, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan yang lainnya mengharuskan membaca ta'awudz di setiap rakaat. Kalau kita sholat Isya berarti 4 rakaat, ta'awudznya itu 4 kali sebelum memulai Al-Fatihah. Paham, Pak? Karena Allah tadi berfirman, fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an maka fasta'id billah, meminta perlindunganlah kepada Allah.
Akan tetapi ayat tersebut tidaklah menunjukkan secara secara jelas kewajiban apa? Membaca ta'awudz di setiap kali membaca Al-Fatihah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yastaftihu shalah bitakbir. Kata Aisyah radhiyallahu adalah Rasulullah memulai salat dengan takbir. Apa ini Pak? Takbiratul ihram. Di mana orang yang mau salat ini yang harus dia lakukan. Karena ini adalah rukun. Kalau sekiranya dia tidak mengangkat tangan atau tidak bersedekap di saat mungkin imamnya sedang ruku, maka yang harus dia lakukan adalah takbir Allahu Akbar. Wal qiraah, dan membaca bi alhamdulillah, yaitu membaca Al-Fatihah. Ini rukun yang kedua. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Adalah kata Aisyah ketika Rasulullah itu ruku Pak, kepalanya itu tidak diangkat, tidak ditundukkan juga diturunkan. Tapi apa? Wa kana baina dzalik. Kan tetapi apa? Sejajar dengan apa? Dengan punggungnya. Kalau sekiranya mengangkat berarti apa? Enggak rata kan Pak ya? Atau turun juga enggak rata. Ini apa Pak? Ini sunnah. Ketika kita ruku, maka kepala kita sejajar dengan punggung kita. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Apabila dia bangkit dari ruku, dia tidak sujud hingga dia apa? Berdiri tegak. Ini apa Pak? Iktidal. Ini hukumnya rukun. Iktidal, berdiri tegak dulu, meluruskan punggung. Adapun bacaannya itu hukumnya wajib. Rabbana walakal hamdu. Atau ucapan sami Allahu liman hamidah juga wajib bagi imam. Wa idza rafa'a minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Apabila dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, lam yasjud, dia tidak sujud lagi yang kedua hingga dia benar-benar apa? Sempurna duduknya. Ini apa Pak? Tumakninna di antara duduk dua sujud tadi. Paham? Minimalnya apa Pak? Membaca Robbighfirli. Karena ini yang wajib. Jangan belum sempat duduk, turun lagi untuk apa? Untuk cepat-cepatan gitu. Maka ini apa? Tidak tumakninah. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Dan dia kata Aisyah membaca pada setiap dua rakaat tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Ini hukumnya apa Pak? Hukumnya bisa wajib, bisa rukun. Rukun kapan? Kalau ada dua tasyahud di sana, maka tasyahud awalnya adalah wajib. Paham? Tasyahud akhirnya itu rukun. Lantas kalau satu saja tasyahudnya seperti sholat subuh, maka tasyahudnya itu rukun. Gimana kalau sekiranya Pak tasyahud awalnya 3? Tasyahud awalnya 3. Apa hukumnya yang ketiga? Yang ketiga pasti yang terakhir rukun Pak ya. Apa hukumnya yang kedua? Wajib. Apa hukumnya yang pertama? Kira-kira enggak. Kapan kira-kira Pak gambaran si makmum ini tasyahud 3 kali? Pas masbuk di salat maghrib, di mana apa? Dia mendapati rakaat terakhir imam. Paham? Dia masuk di rakaat ketiga. Pak masuk di rakaat ketiga. Di saat imamnya tasyahud, dia ikut tasyahud. Berarti ini yang pertama kan? Tasyahud keduanya nanti itu tasyahud awalnya dia.
Tasyahud ketiganya nanti itu rukunnya dia. Apa hukumnya kira-kira? Wajib. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutama bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Wah, ini kan enggak wajib bagi saya ini. Enggak wajib. Oh, saya kan belum 2 rakaat. Sementara Rasulullah kan tahiyatnya di 2 rakaat. Di rakaat kedua. Ini saya belum rakaat kedua. Enggak. Anda harus mengikuti imam. Nah, itulah yang menjadikan Anda wajib membaca tasyahud juga. Berarti di sini Pak, tasyahudnya 3 kali. 2 kalinya tasyahud pertama dan keduanya wajib. Tasyahud terakhirnya rukun. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibuhul yumna. Ini iftirash. Duduk ketika apa? Di rakaat kedua tasyahud awal itu apa? Iftirash, menegakkan kaki kanan, kemudian duduk di kaki kiri, di atas kaki kirinya. Pak, ini apa? Iftirash. Kalau tawarruk apa? Kaki kanannya ditegakkan, kemudian pantatnya duduk di lantai. Namanya apa? Tawarruk. Wa kana yanha an uqbatis syaiton. Dan adalah Rasulullah melarang duduknya syaitan atau uqbatus syaitan. Bagaimana nih Pak duduknya syaitan? Para ulama berselisih dalam menafsirkan uqbatus syaitan di sini Pak. Yang jelasnya adalah pantatnya duduk di lantai. Apakah nanti kedua kakinya itu gimana gambarannya? Kedua kakinya itu begini tegak kemudian pantatnya duduk di tengah, atau dia tekuk kedua kakinya kemudian dia duduk di lantai juga Pak. Saya berikan contoh ya. Yang pertama itu dia duduk seperti ini. Yang kedua dia duduk seperti ini. Jadi pantatnya ini duduk langsung apa? Di lantai. Kemudian yang ketiga seperti ini. Jadi dia apa namanya? Dudukin tumikin. Nah ini apa? Uqbatu syaitan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Ubaidah Ma'mar ibnul Musanna. Demikian juga dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Tapi duduk yang seperti ini Pak hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini dalam rangka tasyabbuhu bisyaitan, mengikuti syaitan. Jadi kita duduknya apa Pak? Iftirash atau tawarruk. Wa yanha an yaftarishar rajulu dhira'aihi iftirashas sab'i. Dan Rasulullah melarang seseorang iftirash menyentuhkan lengan sikunya ini ke lantai di saat dia sujud. Kayak anjing, tahu Pak? Anjing kalau lagi duduk. Ini adalah imbisatol kalbi. Jadi siku-sikunya ini di saat dia sujud Pak dia enggak angkat, tapi dia sentuhkan ke lantai. Ini hukumnya juga makruh. Kenapa? Karena mengikuti cara anjingnya. Wa kana yakhtimus sholata bitaslim. Adalah Rasulullah menutup salatnya dengan salam. Ini hukumnya rukun Pak. Kalau dia salamnya ke kanan. Jadi usahakan salam itu Pak ketika menoleh. Paham? Jangan menghadap ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia tolehkan kepalanya. Paham? Tapi dia menoleh dulu baru mengucapkan salam. Nah yang rukun itu menoleh ke kanan. Adapun yang ke kiri itu sunnah Pak. Paham?
Apa bedanya ini? Bedanya kalau Anda sudah salam ke kanan, berarti Anda sudah selesai sholat. Ketika Anda nanti kentut atau buang hajat gitu, qadarullah ada yang keluar, maka sholat Anda nggak perlu diulang. Beda kalau halnya belum salam ke kanan terus trut kentut gitu, maka Anda harus mengulangi sholat. Paham? Karena Anda belum menyempurnakan sholat. Karena tanda sholat itu selesai ketika Bapak salam ke kanan. Kalau dia selesai salam ke kanan terus kentut atau berhadas, maka sudah sah sholatnya. Meskipun apa Pak? Belum salam ke kiri. Jadi assalamualaikum warahmatullah nggak boleh disempurnakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Yang datang riwayat yang datang hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Nah beda kalau di luar sholat. Makin kita sempurnakan makin banyak pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 30 pahalanya Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Ini 20. Assalamualaikum. Ini 10. Kalau assalamualaikum, ini tercela maknanya Pak. Kebinasaan, kecelakaan atas kalian. Kalau ASS, apa maknanya ini ASS? Mungkin ini simbol saja Pak ya. Disingkat karena kita orang Indonesia suka menyingkat-singkat kata gitu. ASS. Amerika Serikat kayak ini maknanya. Nah, ini mungkin apa? Disingkat tapi maknanya adalah doa keselamatan bagi yang ditujukan. Jadi assalamualaikum nggak boleh Pak. Karena itu adalah doa keburukan. Orang Yahudi pernah mengucapkan hal itu kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Kata Rasulullah alaikum. Demikian juga kalian. Sudah cukup. Ketika Aisyah yang mendengarkan ini Pak, dia marah habis-habisan. Wa alaikum wal la'natun. Dan dia ditambah-tambahin. Kata Rasulullah, pelan-pelan wahai Umar, wahai Aisyah. Innallaha rafiq yuhibbur rifqah. Sungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai apa? Kelembutan. Kata Aisyah, apakah engkau enggak mendengarkan wahai Rasulullah apa yang dia ucapkan kepadamu? Saya dengarkan, saya sudah mengatakan wa alaikum. Gak usah apa? Ditambah-tambahin, dibumbuin lagi. Ini jazaa'us sayyi'ati sayyi'atum bimisli. Balasan keburukan adalah membalas dengan keburukan yang sama. Wa an Ibnu Umar anna an-nabiyya kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Dari Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Nabi yarfa'u yadayhi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya apabila dia memulai salat. Apa itu Pak? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa idza kabbara lirruku, apabila dia bertakbir untuk ruku. Paham? Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila juga bangkit dari ruku, yaitu mengangkat kepala dari ruku. Nah, ini sunnah fi'liyah dalam salat, yaitu mengangkat tangan. Di tempat yang lain, yarfa'u yadayhi yuhadhiyu bihima mankibaihi summa yukabbiru. Jadi mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya, kemudian dia bertakbir. Jadi mengangkat dulu Pak, angkat dulu baru apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Bisa berbarengan juga Allahu Akbar. Hanya saja para ulama berselisih tentang niat di sini Pak. Ketika apa? Kita takbiratul ihram.
Apakah niatnya itu pada lafaz Allah ataukah harus berbarengan Allahu Akbarnya? Paham? Baru kita hadirkan niat di situ. Adapun mazhab Syafi'i, Pak, sebagian besar dari kalangan mereka itu mengharuskan menghadirkan rukun-rukun kewajiban-kewajiban salat di saat kita bertakbir. Ini sangat memberatkan sekali, Pak. Bapak kira-kira hafal nggak rukun-rukun salat? Kewajiban-kewajiban salat. Bapak harus menghadirkan, kata mereka. Menghadirkan diingatan di saat Anda mulai bertakbir. Maka ini pendapat yang lemah sekali dan sekaligus membebani, memberatkan. Jadi cukup saja menghadirkan niat, menghadirkan secara global. Wali Muslimin an Malik ibnul Huwairisi nahwuhu hadisu ibnu Umar lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Apa diartikan apa situ enggak? Furu'a udhunaihi, daun telinganya. Iya, ujung daun telinga. Jadi sejajar ini, Pak. Ujung bawah daun telinga. Ini dua tempat atau dua cara kita mengangkat tangan dalam salat. Di sini 3 tempat, Pak. Di riwayat yang lain ketika dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Paham? Ini kita mengangkat tangan. Atau kita ketika ingin menyempurnakan apa yang kurang, atau kita masbuk naik lagi ingin menyempurnakan, ini tempat yang ke-5. Ada pula yang menambahkan ketika bangkit dari sujud dan mau sujud lagi, ini mengangkat tangan, tapi ini lemah. Wa an Wa'il ibni Hujrin qala shallaitu ma'an nabi fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Ini tentang bersedekap, Pak. Jadi bersedekap ini hukumnya sunnah. Bersedekap itu dengan 2 cara, imam meletakkan tangan kanan di atas siku kita, atau meletakkan telapak tangan kita di atas telapak tangan kiri kita ini, paham? Begini atau begini. Apakah di atas dada ataukah di atas perut? Ataukah di atas pusar kita atau di bawah itu? Ini hukumnya apa, Pak? Hukumnya sunnah. Hanya saja mazhab Malikiyah memakruhkan bersedekap. Mazhab Malikiyah memakruhkan apa, Pak? Bersedekap. Akhirnya mereka Mereka ketika sholat irsal. Tidak bersedekap irsal. Jadi kalau Bapak pernah ke Qatar atau Emirat atau Maroko, Maghrib dan yang lainnya itu, di mana mereka memegang mazhab Malikiyah, itu sholatnya Bapak irsal. Ini juga yang dilakukan oleh Isna Asyariyah yang ada di Iran. Syiah Isna Asyariyah. Sebenarnya ulama-ulama Malikiyah membawa ucapan Imam Malik memakruhkan bersedekap itu, Pak. Karena apa? Karena takut orang-orang menganggap bahwa bersedekap itu wajib. Itu apa? Makna dari ucapan karoha, makruh bersedekap dari Imam Malik. Adapun hadis-hadis yang datang itu semua tidak sahih tentang apa? Tentang irsal. Jadi yang benar bahwa bersedekap itu, Pak, hukumnya sunnah. Lantas kalau kita tidak mengerjakannya, ini apa? Menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Jadi ciri-ciri orang Syiah, Pak, kalau dia apa? Kalau dia tidak bersedekap dalam sholat.
An Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Daruqutni la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Dua hadis ini Pak menyebutkan kepada kita bahwa bacaan Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Kenapa? Karena tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Apakah bagi imam ataukah salat yang sendirian? Hanya saja yang menjadi perselisihan para ulama adalah si makmum ini, yang jika imamnya salat jahriyah, apakah si makmum hanya cukup mendengarkan ataukah harus juga membaca? Ini yang jadi apa? Perselisihan. Kalau sekiranya imam atau orang yang salat sendirian, maka dia wajib apa Pak? Membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis-hadis yang kita baca tadi. Nah, permasalahan makmum sekarang terjadi apa? 3 pendapat di karangan para ulama. Pendapat yang pertama, wajib membaca Pak bagi makmum. Apakah sholat sirriyah atau jahriyah? Alasannya kenapa? Alasannya karena dia adalah rukun. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, kemudian Son'ani, kemudian Syekh bin Baz yang hidup di zaman yang telah meninggal di tahun 2000-an. Beliau berpendapat bahwa wajib bagi si makmum membaca juga Al-Fatihah. Jahriyah atau apa Pak? Sirriyah. Pendapat yang kedua, makmum ini wajib membaca Al-Fatihah di sirriyah saja. Adapun jahriyahnya tidak wajib. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Arba'ah, imam yang 4 itu. Syafi'i, Malik, Hambali dan Abu Hanifah. Kenapa? Apa dalilnya nih? Dalilnya adalah Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Ini perintah di sini. Makmum di sini kan sedang dibacakan surat Pak. Al-Qur'an ataukah Al-Fatihah ataukah surah-surah yang lain. Maka kewajibannya dia adalah diam. Dalil yang lain yang mereka jadikan dalil bahwa kewajiban makmum itu di saat sirri saja. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Apabila imam membaca maka diamlah kalian. Nah, ini dalil yang mereka jadikan penguat. Pendapat yang ketiga Pak, bahwa makmum itu wajib diam, tidak membaca di saat sirri ataukah jahri. Paham? Wajib apa? Wajib sukut, diam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Berdalil dengan hadis yang dhaif, yang lemah. Dalilnya adalah man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang menjadi makmum atau dia memiliki imam, maka bacaan imam bacaan untuknya dia. Paham? Tapi hadis ini dhaif. Ada hadis yang sahih juga Pak yang dijadikan dalil, yaitu hadis musyi' fi shalah. Di mana tatkala Rasulullah mengajarkan orang yang tidak tumaknina dalam salat ini,
Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Di sini tidak disebutkan apa? Al-Fatihah. Ini yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah bahwa Al-Fatihah itu tidak wajib. Nah, lantas bagaimana kalau kita memilih pendapat yang wajib, Pak? Maka yaudah kita baca mungkin di saat imam selesai membaca. Ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca setelah itu sebagai rangka juga apa? Mengikuti imam. Atau kita mau nanti tunggu aja selesai imamnya, maka si imam di sini harus juga apa? Memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ketika dia selesai membaca waladdallin amin gitu, maka dia diam sejenak, kasih kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Agar apa? Makmum selesai membaca Al-Fatihah, nanti dia lanjut ke surah berikutnya, si makmum apa? Mendengarkan lagi. Enggak sibuk sendiri. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya wa Aba Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Zada Muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwasanya dia Pak pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka tidak memulai sholat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, tidak pula di awal dan tidak pula di akhir. Ini dalil yang dijadikan oleh Hambali bahwa si imam itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mereka menganggap Pak bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, tapi dia hanya pembuka setiap surah-surah dari surah-surah Al-Quran kecuali surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah. Nah, jadi tentang hal ini diperselisihkan para ulama, Pak. Menjaharkan bismillah ini menjadi apa? 3 pendapat. Pendapat yang pertama tidak disyariatkan apa? Menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Inilah pendapat yang dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Ini juga pendapat yang dipegang kuat oleh Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang kedua Pak, bahwa disunahkan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Coba kita lihat Mushaf Utsmani itu Pak, ayat pertamanya itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang ketiga diberikan pilihan. Mau baca silahkan, nggak baca juga tidak mengapa. Ini apa? Al-jam'u baina dalila, ini menggabungkan 2 pendapat. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha rawahu ad-Daruqutni wa sawwabahu waqfahu. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim,
karena dia adalah ayat pertama surah Al-Fatihah. Tapi kata penulis bahwa hadis ini mauquf. Yang benar bahwa dia adalah mauquf. Apa itu mauquf, Pak? Mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada sahabat, bukan sampai kepada Rasulullah. Bukan diucapkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil tentang apa? Tentang wajibnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Pak? Karena di sana ada hadis sahih lagi yang lebih kuat, yaitu hadis qudsi yang berbicara, yang bercerita tentang apa? Tentang surah Al-Fatihah ini. Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtus shalah. Aku membagi shalah. Shalah yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Baini wa baina abdi. Antaraku dan antara hambaku dua bagian. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah, apabila hambaku mengatakan alhamdulillah, coba lihat Allah di sini tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa? Alhamdulillah. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala asna alayya abdi. Hambaku telah memujiku dua kali. Wa idza qala maliki yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku telah memujiku tiga kali. Berarti Alhamdu, Ar-Rahman, Maliki, Yaumiddin, ini apa, Pak? Bagian Allah. Bagian hamba tersebut mulai dari Iyyaka na'budu sampai waladdallin. Paham? Karena ini adalah bagian hamba tersebut. Wa anhu qala kana Rasulullah idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah bagi imam dan makmum mengucapkan apa, Pak? Amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dalam salat. Apa maknanya amin? Maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Apa yang kita minta, Pak, dalam salat tersebut, dalam bacaan Al-Fatihah? Ihdina. Ini yang kita minta. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Jadi imam dan makmum membaca bersamaan. Paham? Membaca bersamaan. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok, Pak, bahwa ucapan amin itu imam dulu yang membaca, setelah itu baru makmum. Amin. Imamnya dulu. Makmum enggak boleh. Nanti dulu, tunggu dulu imam selesai. Enggak, bersamaan, Pak. Karena Rasulullah mengatakan idza ammanal imam fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka segeralah pula mengucapkan amin. Karena barang siapa yang sesuai dengan takminnya, ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini apa? Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Jadi apa, Pak? Si imam dan makmum bersamaan. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, Pak? Sebelum kita tutup. Istiftah. Ta'awud.
Enggak, dia di luar Pak. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang apa? Tentang doa ta'awudz tadi. Itu sebelum membaca Al-Fatihah. Bukan sebelum membaca surah, tapi apa? Sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kedua tadi, apakah setan masuk ke aliran darah kita dalam sholat? Enggak, dia di luar. Dia di luar membisikkan kita. Karena ada memang setan yang ketika azan dia pergi, selesai azan dia datang lagi. Pas kita mau takbir dia pergi dulu, selesai takbir dia datang lagi mengganggu kita, Pak, mengingatkan kita. Maka kita berusaha menepis bisikan rayu-rayuan setan tersebut. Tapi kalaupun kita sudah berusaha, tapi ternyata diingatkan panci-panci di rumah, diingatkan macam-macam gitu, Pak, bukan berarti kita sholat karena memikirkan panci tersebut, enggak. Kita berusaha khusyuk. Nah, yang lain. Iya, kalau mau saja Pak, berselang-seling gitu. Salat sunnah nanti qobliyah, ba'diyah, lain-lain lagi. Wah, berarti apa? Ini menjalankan sunnah-sunnah. Nah, dalam salat enggak langsung surahnya saja. Iya, karena itu hukumnya sunnah. Mau langsung ruku juga enggak apa-apa. Tapi ini aneh pasti ya. Astagfirullahaladzim, amin, Allahu Akbar. Ada kira-kira Pak? Nah, coba nanti sekali-kali dipraktekkan ya. Atau mungkin enggak terbayang surah apa nih mau dibaca nih, saking banyaknya hafalan kan. Langsung betul. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika.